Puji Tuhan kita bisa beribadah online bersama GBI RPD. Mari sama-sama kita naikkan pujian penyembahan kita karena kebaikan Tuhan sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan atas hidup kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Penyertaan-Mu kami rasakan Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
umur hidupku masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku
dimanapun setiap kita berada. Oh iya dalam Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Mari sama-sama kita puji Dia, sebab Tuhan Yesus baik. Sebab kebaikannya terus kita rasakan di tahun 2020. Haleluya. Dia berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Say, Tuhan Yesus
Tuhan Yesus baik buat saya dan kamu. Yang lebih keras lagi dong, dengan senyuman Bapak Ibu. Haleluya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Say, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sungguh baik, sebab karyanya nyata dalam hidup setiap kita. Haleluya. Wow, kau luar biasa baik bagi hidup kami. Karyamu bagi kami nyata ya Tuhan. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Besar cintamu nyata dari setiap generasi, dari generasi ke generasi.
Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama, karena para rasul lah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran, dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata, bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu,
akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan segala kemuliaan pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Yes. Dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Terus kami buka hati kami. Supaya setiap kami menerima firman-Mu bukan hanya mendengar, tapi juga melakukan firman-Mu. Mampukan setiap kami ya Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali dalam ibadah online karena kita masih belum diizinkan untuk berkumpul di gereja dan melakukan ibadah bersama-sama. Ya, sudah lebih dari 1 bulan kita harus menjalani social distancing.
Ya, dan memang itu baik buat kita, sekalipun tentu bosan, jenuh. Ya, mungkin beberapa kita mulai jengkel, marah, mulai menyalahkan seseorang atau siapapun juga. Tetapi saya mau beritahu saudara bahwa memang kita tidak ada pilihan lain. Di masa di mana wabah virus corona ini belum bisa tertangani dengan baik, maka mau tidak mau kita harus bersabar menjalani social distancing ini. Saudara, itulah sebabnya hari ini saya mau share firman Tuhan tentang kesabaran. Ya, karena inilah satu-satunya yang harus ada dalam hidup kita. Kita nggak bisa memaksa agar jangan lama-lama dong dan sebagainya, nggak bisa. Tapi mau nggak mau kita nggak punya pilihan lain selain harus bersabar dalam masa-masa social distancing ini. Ya, sehingga dengan kesabaran kita, maka biarlah program social distancing ini bisa berhasil dan bisa membuat virus corona segera lenyap dari lingkungan kita. Ya, mari saya mau share firman Tuhan hari ini dalam Yakobus pasal yang kelima, Bapak Ibu. Di Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Yakobus 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Saya mau bacakan demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim semi dan hujan musim gugur. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Nah, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dalam ayat 7 sampai ayat 11 ini muncul 5 kali kata sabar. Ditambah lagi dengan 2 kali muncul kata tekun. Sabar dan tekun itu mirip-mirip lah ya. Jadi sepertinya memang kesabaran adalah sentral dari yang dibicarakan Tuhan dalam ayat 7 sampai ayat 11 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, jujur saja ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, menjadi orang sabar itu adalah pergumulan yang berat bagi semua orang. Dan bahkan saya mau katakan, apalagi di zaman sekarang. Zaman dulu saja untuk jadi orang sabar susah, apalagi zaman sekarang. Di zaman dimana kita terbiasa dengan segala yang cepat, pasti akan lebih sulit untuk bersabar di zaman yang serba cepat ini. Tetapi mau tidak mau, contoh dalam situasi yang kita hadapi hari-hari ini, di mana kita harus menghentikan semua agenda, rutinitas, kegiatan, pekerjaan, pelayanan. Sudah 1 bulan lebih, kita harus banyak berdiam di rumah. Tentu bosan, tentu jengkel, tapi kita nggak punya pilihan lain kecuali harus bersabar. Dan dalam kehidupan kita pun akan ada masa-masa di mana kita pun gak punya pilihan lain selain harus bersabar dalam menunggu janji Tuhan, menunggu apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Tuhan. Pasti ada masa-masa kesabaran sebelum kita mendapatkan semuanya.
Itulah sebabnya sekalipun jelas nggak enak, bersabar itu pekerjaan yang paling nggak enak, tapi mau nggak mau itu adalah nilai kehidupan yang tidak boleh hilang dari hidup kita. Anggaplah masa-masa ini adalah masa di mana Tuhan ingin melatih kita untuk bersabar. Dan puji Tuhan kita punya Roh Kudus. Salah satu buah roh yang Roh Kudus ingin tumbuhkan dari hidup kita adalah kesabaran. Jadi kita nggak sendiri, saudara. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus supaya buah kesabaran itu bisa kita hasilkan, terutama di masa-masa seperti ini. Dalam bahasa Mandarin, kata sabar itu ren. Ren itu digambarkan dalam simbolisme huruf Mandarinnya atau piktogramnya itu dengan dua benda, yaitu pisau di hati manusia. Jadi ren, kesabaran itu a blade, pisau in the heart, dalam hati. Jadi sepertinya ini menggambarkan memang sakit. Kesabaran itu menyakitkan hati kita. Kesabaran itu kadang menusuk, melukai hati kita. Tapi saudara, sekalipun gak enak, kesabaran tetap tidak boleh hilang dari hidup kita. Sebab ada banyak hal yang hanya bisa kita nikmati kalau kita bisa bersabar. Abraham menunggu 25 tahun sampai anak perjanjian itu diberikan oleh Tuhan. Yusuf menunggu 13 tahun sampai mimpinya digenapi dalam hidupnya. Musa menunggu 40 tahun sampai dia benar-benar dipakai Tuhan untuk menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Bahkan Tuhan kita, Yesus Kristus, umur 12 tahun, dia sudah membuat imam-imam di bait Allah terkesima ketika Yesus menjelaskan nubuatan kitab para nabi waktu masih 12 tahun. Dan dia baru melayani umat manusia ketika dia berumur 30 tahun. Padahal umur 12 tahun dia sudah hebat. Tapi dia harus menunggu lagi 18 tahun. Baru benar-benar dia melayani dengan kuasa dari Tuhan, dari Bapaknya. Saudara lihat, semua orang hebat pun harus menjalani masa-masa kesabaran. Semua orang hebat pun, makanya dikatakan dalam Yakobus tadi, para nabi pun harus bersabar. Orang-orang yang telah berbicara demi nama Tuhan pun harus bersabar. Jadi kita nggak sendiri. Dan jangan berpikir waktu kita diminta sabar itu sepertinya kita sedang dihukum. Tidak. Di masa-masa ini bukan masa Tuhan menghukum kita, tidak. Makanya dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu, kata sabar itu digunakan satu kata yang sama dengan kata pasien yang lagi diobati. Yaitu kata bahasa Inggrisnya adalah patient. Patient itu bisa artinya sabar, bisa artinya pasien. Jadi itu artinya sama. Jadi bersabar tuh artinya kita sedang diobati. Bersabar tuh artinya kita sedang dirawat, bukan dihukum. Jadi kalau saudara sedang diminta Tuhan bersabar untuk sebuah impian, bersabar untuk sebuah janji Tuhan, jangan merasa sedang dihukum Tuhan. Justru Tuhan sedang merawat kita, patient. Kita jadi pasiennya Tuhan. Tuhan sedang memulihkan. Tuhan sedang menyembuhkan apa yang sakit dalam hidup kita. Itulah gambaran-gambaran yang kiranya membuat kita mengerti bahwa kesabaran itu seharusnya bukanlah sesuatu yang membuat kita menderita, lalu kita harus kecewa ketika menjalani semuanya. Nah, dalam Yakobus dikatakan, Bapak Ibu, bersabarlah seperti seorang petani. Di mana petani itu menghadapi dua musim.
Dan petani tidak bisa mengontrol semaunya sendiri. Dua musim yang disebutkan, musim gugur dan musim semi. Bapak Ibu tahu musim gugur, namanya saja gugur, berarti semuanya rontok. Bunga rontok, daun rontok, ya. Hanya tinggal batang mungkin pohon-pohon di musim itu. Itu musim yang mengerikan, semuanya jadi kotor karena banyak daun dan bunga yang berguguran. Ya, dan petani tidak bisa mengelak dari musim gugur ini. Ketika musim gugur ini terjadi, mau nggak mau dia harus bersabar menjalani musim gugur. Sebab setelah musim gugur ini tentu ada musim semi, di mana semuanya merekah kembali, muncul kembali, menjadi indah kembali. Saudara, dikatakan ada nama Ayub dalam pembacaan kita dalam kitab Yakobus tadi. Ya, Ayub adalah seorang yang mengalami dua musim ini. Ya, kita tahu ceritanya Ayub. Dia seorang yang saleh, jujur. Dia orang kaya di tanah Uz. Di mana itu? Para arkeolog Alkitab menyimpulkan tanah Uz, di mana cerita Ayub berasal dari tanah itu. Itulah tanah, ada kota kuno yang ada di gurun Arabia, di daerah Arab Saudi di peta sekarang. Jadi beberapa orang berkata Ayub ini adalah orang Arab, ya, seorang kaya dari gurun Arabia. Nah, tiba-tiba dia mengalami musim gugur, semuanya rontok, kekayaannya rontok, keluarganya rontok, kesehatannya pun rontok. Dan apa yang dia bisa buat? Dia sempat mengeluh, dia sempat berdebat, dia sempat membela diri. Apakah musim gugurnya selesai? Tidak. Mau tidak mau dia harus bersabar, menjalani sampai selesainya musim gugur, seperti yang Tuhan memang sudah tetapkan. Tapi lihat, ketika Ayub mampu melewati musim gugurnya dengan baik, kita tahu pada akhirnya dikatakan Tuhan memberikan musim semi bagi Ayub, di mana semua yang indah muncul kembali, lebih indah 2 kali lipat dari sebelumnya, lebih banyak 2 kali lipat dari sebelumnya. Jadi Yakobus tadi ingin mengajak kita, ayo sabar, sabar. Memang gak enak waktu menjalaninya, tapi lihatlah Ayub. Ya, engkau tahu apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan bagi dia. Saudara, mari ya kita jalani dengan sabar masa-masa yang gak enak ini. Masa-masa dimana semuanya gugur, agenda-agenda kita gugur, planning-planning kita rontok semua. Ya, impian-impian kita harus hilang untuk sementara waktu ini. Gak apa-apa, sabarlah. Sebab ada waktunya nanti musim gugur ini akan selesai. Ya, dan ketika selesai ada musim semi yang pasti tidak akan mengecewakan, yang Tuhan sudah siapkan untuk kita nikmati. Bapak Ibu Saudara, ya, itulah sebabnya mari semua kita, ya, kita coba untuk bersabar, ya, untuk kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan sesuai dengan timing dan waktu Tuhan sendiri. Nah, saya mau ajak saudara melihat ada 2 rahasia kesabaran Ayub. Ya, kenapa dia bisa sabar? Saya coba temukan ada 2 prinsip yang Ayub miliki dalam hidupnya, dan saya yakin 2 prinsip inilah yang menopang kesabaran Ayub. Yang pertama, mari saya akan tunjukkan dalam Ayub 23 ayat yang ke-10. Dan saya berharap ini jadi modal kita juga untuk bisa sabar. Ya, Ayub 23 ayat yang ke-10, Bapak Ibu. Oke, saya akan bacakan. Ayub bilang begini, karena ia tahu jalan hidupku. Jadi dia bisa sabar karena dia yakin Tuhan tahu jalan hidup kita. Tuhan tahu jalan hidupnya. Tuhan tidak coba-coba dalam memimpin hidup Ayub. Tuhan tidak trial begitu ya, trial and error gitu ya, enggak. Tapi ya Tuhan sudah
sudah tahu semuanya dan dia memimpin hidup kita dengan kepastian, tidak dengan coba-coba. Ya, itulah yang Ayub yakini, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi ini yang pertama, kenapa dia bisa sabar? Karena Ayub percaya Allah itu tahu jalan hidupnya. Ya, dan yang selanjutnya Ayub berkata, kalau toh aku diuji seperti emas, aku diuji, aku akan muncul, timbul nantinya seperti emas. Jadi Ayub tahu ending dari semuanya. Ayub tahu apa yang akan dia dapatkan setelah dia melewati musim gugurnya itu. Saudara, seperti kita nonton film, saudara. Ya, biasanya jagoan kita dalam film itu di tengah-tengah pemutaran film itu biasanya ya ketangkep lah, babak belur lah, bahkan mungkin hampir mati. Ya, jagoan kita biasanya kalah dulu, bahkan hampir mati di tengah-tengah film itu. Tapi kita tetap tenang kan, menonton itu sampai selesai. Kita nggak khawatir jagoan kita kalah, kita nggak panik. Ya, melihat jagoan kita hampir mati di tengah-tengah film itu, karena kita tahu endingnya pasti jagoannya menang. Nah, seperti itulah ya kenapa Ayub bisa sabar. Ya, dia tidak panik, dia tidak cemas, karena yang pertama dia tahu Allah mengerti jalan hidupnya, dan dia tahu juga endingnya apa. Saudaraku, padahal dulu Ayub belum punya Alkitab seperti kita. Kita sekarang punya Alkitab, kita tahu apa rencana Tuhan bagi kita, apa masa depan kita di dalam Tuhan. Yeremia 29 ayat 11, kita tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, rancangan yang penuh harapan. Kitab Roma berkata Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan, ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan bagi kita. Padahal Ayub belum punya Yeremia dan Roma tadi, tapi dia sudah punya iman, percaya bahwa Tuhan pasti sedang mempersiapkan yang baik di akhir musim gugurnya itu. Jadi kalau Ayub saja yang belum punya Alkitab seperti kita, dia bisa percaya dan sabar di musim gugurnya. Harusnya kita lebih bisa. Ayo, jangan cuma ikuti perasaan kita. Hadapi situasi ini berdasarkan apa yang kita tahu dari firman Tuhan. Makanya baca firman Tuhan, ya, supaya kita tahu apa rencana Tuhan di balik semua peristiwa yang harus kita jalani. Itulah yang pertama. Ya, Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku. Ya, seandainya ia menguji aku akan muncul sebagai emas murni. Yang kedua, statement Ayub yang luar biasa, yang saya yakin ini menjadi modal di mana dia bisa bersabar di musim gugurnya. Saya ajak saudara melihat dalam Ayub 19 ayat yang ke-25. Ayub 19 ayat 25. Saya akan bacakan demikian. Ayub berkata begini, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Jadi dia fokus tidak kepada masalahnya, dia fokus tidak kepada apa yang hilang, dia fokus tidak kepada musim gugurnya yang parah, tapi dia arahkan perhatiannya, ingatannya, kesadarannya bahwa dia punya penebus yang hidup. Bukankah kita juga punya penebus yang hidup? Kita baru merayakan minggu lalu, Yesus penebus kita sudah bangkit mengalahkan maut. Padahal Ayub dulu belum kenal Yesus, saudara. Ayub hidup di zaman di mana belum ada Alkitab. Bahkan Ayub hidup di zaman di mana Taurat pun belum ada. Ya, tapi dia punya iman
ya, yang sudah mengerti bahwa Allahnya bukan sekedar pencipta, tapi Allahnya adalah penebus segala ciptaannya. Jadi kalau Ayub saja di zaman itu, di mana Yesus belum dinyatakan, bisa percaya bahwa dia punya penebus yang hidup, mari saya ajak kita juga harusnya lebih bisa percaya dibanding Ayub. Karena kita sudah mengenal Yesus, kita sudah merayakan Paskah setiap tahun. Tahun ini entah Paskah yang keberapa kita rayakan, di mana kita diingatkan kita punya penebus yang hidup. Mari jangan cuma ingat ada corona, tapi ingatlah juga kita punya Yesus penebus yang hidup. Ya, kalau dia sudah bisa selamatkan kita dari virus maut, kematian, dosa, maka kita sangat yakin dia sanggup menyelamatkan kita dari virus corona. Percayalah saudara, ya, dan bersabarlah atas dasar kepercayaan kita bahwa dia tahu jalan hidup kita. Dan atas dasar kepercayaan kita bahwa dia Allah penebus kita, maka kita akan menjalani masa-masa ini dengan tenang dan sabar, tidak perlu takut. Saya akan akhiri Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu di Brazil ada patung Yesus, ya, dalam posisi merentangkan kedua tangannya. Itu patung yang sempat menjadi patung Yesus tertinggi di dunia sebelum dikalahkan oleh yang di Toraja di Indonesia. Nah, sejarahnya begini. Brazil, ya, ketika itu dalam keadaan krisis ekonomi, krisis moral, ya, negara itu banyak gangster, kejahatan, kriminalitas, pemerintah sepertinya nggak berdaya, ya, dan akhirnya dipikirkan gimana ya supaya mengangkat moral rakyat Brazil, bahwa mereka tuh bisa punya masa depan yang baik, ya, supaya moral mereka terangkat agar jangan terpuruk terus dalam krisis multidimensi itu. Lalu tahun 22 ada seorang rohaniawan Katolik, karena Brazil mayoritas Katolik, memberi usul, ya, supaya moral rakyat kita bangkit, maka mereka harus sadar bahwa mereka punya sang penebus. Ingatkan mereka bahwa mereka punya penebus yang sudah menyelamatkan kita semua. Ide itu diterima, singkat cerita, singkatnya saja, diterima. Lalu dengan segala upaya minta donor dari luar negeri, karena mereka krisis ekonomi, hampir bangkrut negara itu di tahun-tahun itu. Akhirnya, ya, tahun 22 dimulai pembangunan itu. Lalu selesai tahun 31, 9 tahun. Karena dana tidak lancar datang untuk membangun itu. Tapi selesai tahun 31, lalu waktu peresmian, ya, patung itu berdiri di Bukit Corcovado. Tingginya 30 meter. Kenapa bukit itu yang dipilih? Karena itu bukit yang bisa dilihat oleh seluruh warga kota Rio de Janeiro. Jadi waktu diresmikan, wali kota waktu itu berkata, ini patung, ya, bukan untuk gaya-gayaan, tapi ini patung untuk mengingatkan kita bahwa kita punya Kristus sang penebus. Jadi setiap pagi, setiap engkau membuka pintu di kamarmu, jendela di kamarmu, sebelum pergi ke kantor, sekolah, ke gereja dan sebagainya, tiap kali kau buka jendelamu, kau lihat patung itu, ingatkan dirimu bahwa kita punya Kristus sang penebus. Kita nggak boleh menyerah dengan situasi krisis yang ada hari ini. Kita punya penebus. Makanya patung itu disebut Christo Redentor atau Christ the Redeemer. Dan percaya atau enggak, suatu, itulah awal kebangkitan moral dari orang-orang Brazil. Dan kita melihat sekarang Brazil menjadi negara yang maju, ya. Brazil menjadi salah satu pemimpin dunia baru. Ya, kita dulu mengenal ada dunia barat, dunia blok timur dan sebagainya, negara-negara industri G7 dan sebagainya. Brazil sekarang memimpin satu kelompok baru yang namanya BRICS. BRICS. Itu singkatan dari 5 negara. Yang pertama B, Brazil. R,
Russia atau Rusia, ya. I, India. C, itu China. Lalu S, South Africa atau Afrika Selatan. 5 kekuatan industri baru bergabung untuk menyeimbangkan dominasi negara barat. Dan kekuatan baru ini dipimpin oleh B, Brazil. Dan saudara lihat sekarang, Brazil adalah negara yang maju dalam segala hal. Militer, teknologi, olahraga, dan sebagainya. Dan kebangkitan moral mereka dimulai ketika mereka mengingat mereka punya sang penebus. Saudara, mungkin di masa-masa social distancing ini, moral kita mulai mulai hancur. Aduh, gimana nih? Ya, semuanya harus terhenti dan sebagainya. Ayo, jangan menyerah. Ya, bersabarlah. Ingat kita punya penebus. Ingat Allah tahu jalan hidup kita dan Dia tidak pernah membawa kita kepada rancangan kecelakaan. Mari bersabarlah, jalani saja. Jangan mengeluh, ya, tapi dengan percaya bahwa setelah musim gugur ini akan ada musim semi yang indah buat kita. Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu berada, izinkan saya berdoa untuk menutup renungan saya hari ini. Mari berdoa, ya, dan buka hati kita. Bapa di surga, kami bersyukur masih ada firman-Mu, nasihat-Mu untuk menguatkan kami dalam menghadapi situasi-situasi ini. Kami mau percaya penuh kepada rancangan dan rencana-Mu. Tuhan, kami mau bersabar karena memang tidak ada pilihan lain. Kami mau jalani masa-masa social distancing ini dengan penuh kesabaran. Kami sabar bukan karena kami pasrah. Kami sabar karena kami percaya Tuhan sedang mempersiapkan satu musim yang baru untuk kami. Satu musim yang lebih indah untuk kami. Kuatkan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah berkat-Mu sampai di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Amin. Mari saudara kita saksikan RPD News. Mari saudara kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku.
Saya mau ucapkan firman Tuhan ini untuk setiap kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya bersama katakan, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.